Bab 981. Semua orang tertawa pahit. Dari mana Zeke mendapatkan kepercayaan dirinya? Bahkan keluarga Williams yang kaya dan berkuasa bukanlah tandingan keluarga Lewis. Dia tidak akan memiliki kesempatan sendirian. Zeke menginstruksikan semua orang untuk bersiap memindahkan markas ke Ateville dan menuju ke sana sendiri. Dia khawatir keluarga Lewis dan Williams akan mengincar Lacey. Setelah Zeke pergi, Dawn bertanya kepada Nancy, "Nancy, pendapatmu tentang Zeke tampaknya telah banyak berubah. Mungkinkah kamu mengetahui beberapa rahasia?" Dawn tajam dan tahu bahwa Nancy tahu tentang identitas Zeke sebagai Marsekal Agung. Nancy menginterogasi Dawn, "Kamu sudah tahu Zeke adalah Marsekal Agung, bukan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau begitu, rasanya menyenangkan mengetahui bahwa aku telah menggoda Marsekal besar selama ini." Dawn tertawa terbahak-bahak, "Aku hanya khawatir kamu akan jatuh cinta dengan sepupu iparmu." "Enyahlah." Nancy menarik telinga Dawn dan membentak, "Aku tidak akan pernah jatuh cinta pada barang yang tidak berguna itu." "Itu benar, kamu sudah memiliki pahlawanmu, bukan?" Downy mengangguk. Nancy kehilangan kata-kata. "Mungkin Anda tidak akan percaya, tapi pahlawan saya adalah Zeke." Sementara itu, Lucille meninggalkan Rivermouth dan langsung menuju kediaman Lewis. Kepala keluarga, Conrad, melemparkan segala sesuatu dalam jangkauannya dengan marah. Riker, putra kesayangan Conrad, adalah pilar keluarga Lewis dan masa depan keluarga Lewis. Namun, dia telah dibunuh oleh Zeke. Conrad menjadi gila. Ketika Lucille tiba, dia berdiri di samping bingung apa yang harus dilakukan, seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Sekarang kepala keluarga Williams adalah seorang Lewis, Lucille hanyalah seorang pelayan di depan keluarga Lewis. Saat itu, pintu kediaman Lewis terbuka, dan para pelayan membawa peti mati ke dalam. Conrad bergegas ke peti mati dan menggertakkan giginya, "Riker, anakku. Kamu bisa beristirahat dengan tenang karena aku pasti akan membalas dendam untukmu. Zeke, aku akan memastikan aku membantai seluruh keluargamu karena membunuh anakku." Lucille menyarankan, "Zeke menyebabkan kematian Jenderal Riker, jadi kita tidak boleh membiarkan kematiannya tanpa rasa sakit. Mengapa kita tidak melaporkan ini ke militer dan membiarkan mereka menangani Zeke?" "Diam." Conrad membentak Lucille. "Kau pasti mencoba memasukkan keluarga Lewis. Zeke harus memiliki bukti nyata bahwa Riker menginstruksikan anak buahnya untuk berpura-pura sebagai bandit dan menculik warga sipil. Jika militer terlibat, keluarga Lewis akan tamat." Wajah Lucille jatuh dan menjawab, "Maaf, itu kelalaian saya." Conrad menyeka debu dari peti mati dan menggeram, "Jika saya tidak dapat menggunakan metode hukum untuk menghadapinya, saya harus menghadapinya dengan menggunakan dunia bawah. Zeke cukup kuat. Anggota dunia bawah yang normal tidak akan bisa menyentuhnya." Lucille melaporkan. Conrad bertanya, "Kalau begitu, apakah organisasi Tule sudah cukup?" "Organisasi Tule?" Lucille tersentak, "Itu adalah kelompok tentara bayaran teratas di luar negeri. Legenda mengatakan bahwa itu didirikan oleh salah satu murid Marsekal Agung. Jika mereka bersedia membantu, Zeke akan mati. Namun, saya mendengar bahwa Tule terutama menyediakan nasional. Apakah kamu bisa meyakinkan mereka?" Conrad menjelaskan, "Saya punya saudara laki-laki bernama Konsel." Bab 982. Lucille mengangguk, "Aku tahu itu, tapi bukankah dia meninggal 20 tahun yang lalu?" Conrad menggelengkan kepalanya, "Tidak. Dia tidak mati, dan entah bagaimana dia berhasil bergabung dengan Tule." "Hah?" Lucille terkejut dengan berita itu. Saudara laki-laki Conrad, Konsel, adalah anggota Tule. Tidak heran keluarga Lewis telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki Tule yang mendukung mereka. Conrad memutar nomor menggunakan teleponnya, "Sembunyikan, keponakan Anda telah terbunuh, dan keluarga Lewis kehabisan pilihan. Anda harus membela kami." Konsel meraung dari ujung telepon, "Bajingan mana yang berani menggertak keluarga Lewis dan bahkan membunuh salah satu dari kita sendiri? Dia pasti memiliki keinginan mati. Jangan khawatir. Aku akan mendapatkan beberapa teman dan segera kembali. Aku akan menunggu." Conrad menjawab. Sementara itu, di Transmedia, Zeke memberitahu Lacey tentang rencananya untuk memindahkan markas besar Linton Group ke Lacey, tetapi dia sangat keberatan, "Saya tidak setuju. Keluarga Williams dan Lewis menargetkan kami sekarang. Kami bahkan tidak dapat mengelola perusahaan film dengan benar. Jika kami pindah markas di sini,
kami akan meminta masalah. Zeke meyakinkannya, jangan khawatir, Lacey. Keluarga Williams dan Louis akan segera dimusnahkan. Mereka tidak akan punya waktu untuk membuat masalah dengan kita. Ketika Lacey mendengar apa yang dikatakan Zeke, dia kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia menepuk kepala Zeke lalu menjawab, Zeke, kamu pasti sudah gila. Keluarga itu telah ada selama lebih dari 1 abad. Mereka tidak akan dimusnahkan dengan mudah. Bagaimana kalau kita melakukannya dengan cara ini? Kapan keluarga Williams dan Louis telah pergi, saya setuju untuk memindahkan kantor pusat ke Ateville. Zeke tersenyum, setuju. Tiba-tiba, ponsel Zeke berdering. Ekspresinya memburuk ketika dia melihat nomor itu dari muridnya, Serigala Haus Darah. Serigala Haus Darah juga memiliki identitas lain, dia adalah pemimpin Tule. Melihat ponsel Zeke, Lacey bertanya, Zeke, apakah kamu punya teman dari luar negeri? Zeke tersenyum, itu pasti scammer. Abaikan saja. Dia kemudian menutup telepon di depan Lacey. Secara alami, dia tidak curiga dan melanjutkan pekerjaan. Zeke menemukan sudut yang tenang dan membalas panggilan itu. Suara laki-laki bernada tinggi yang menakutkan memanggil, Zeke. Mengapa Anda menutup telepon saya lebih awal? Zeke terdiam. Pemimpin Tule setinggi 7 kaki itu banci. Dia telah memperingatkan Serigala Haus Darah beberapa kali untuk menghentikan kebiasaannya ini, tetapi Serigala Haus Darah hanya berakhir lebih buruk setiap kali mereka bertemu. Namun, meskipun banci, Serigala Haus Darah adalah pria yang cakap yang bahkan mengalahkan Serigala Tunggal dan Serigala Lone dalam pertempuran. Zeke bertanya, ada apa? Serigala Haus Darah menjawab, oh, tidak banyak. Hanya saja seorang pria bernama Konsel Louis dari Tule ingin kembali ke Rahasia untuk mengunjungi kerabatnya. Anda mengatakan kepada saya untuk tidak membawa tentara bayaran ke Rahasia, jadi saya bertanya-tanya apakah saya harus menyetujuinya. Meninggalkan. Serigala yang Haus Darah tidak perlu merepotkan Zeke karena hal-hal sepele seperti itu, tetapi dia sangat merindukan Zeke dan ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk meneleponnya. Zeke mengulangi, sembunyikan Louis. Apakah dia berhubungan dengan kepala keluarga Louis di Ateville, Conrad? Serigala Haus Darah berseru, Zeke, kamu kenal Conrad. Conrad adalah saudara Konsel. Alasan mengapa keluarga Louis bisa mendapatkan kekuasaan begitu cepat adalah karena mereka memiliki Tule sebagai pendukung mereka. Bab 983. Zeke tersenyum. Alasan sebenarnya Konsel untuk kembali pasti berurusan denganku untuk Conrad. Zeke menjawab, setuju itu. Keluarga Louis mencari masalah dengan saya beberapa kali, dan saya sudah lama ingin mengalahkan mereka. Karena Conrad tidak akan menyerahkan keluarga Louis kepada saya akan menggunakan Konsel sebagai gantinya. Apa? Serigala yang Haus Darah sangat marah. Sialan kau, Conrad. Beraninya kau menyentuh Zekiku. Zeki, aku akan memanggil orang-orang top dari Tule untuk mengukus kediaman Louis. Aku juga akan mencabik-cabik Konsel. Zeke merasa lega. Akhirnya, Serigala Haus Darah terdengar seperti laki-laki. Lagi pula dia bukan penyebab yang hilang. Setidaknya dia mampu bertingkah seperti laki-laki, meski itu hanya demi aku. Zeke memperingatkannya, jangan ikut campur. Yang boleh kamu lakukan hanyalah menyetujui cuti Konsel. Serigala Haus Darah setuju dengan enggan. Di Bandara Internasional Ateville, Konsel memasuki Rahasia menggunakan paspor palsu. Bagi Tule, memalsukan paspor dan ID adalah permainan anak-anak. Pada saat itu, Conrad mengirim seseorang untuk menjemput Konsel, lalu dia langsung menuju kediaman Louis setelah turun dari pesawatnya. Saat Konsel menginjakkan kaki ke tempat itu, dia melihat peti mati dan altar Riker. Melihat tubuh tak bernyawa Riker langsung membuatnya marah. Itu sangat kuat sehingga dia bahkan memancarkan niat membunuh. Semua orang terintimidasi oleh aura ini dan tidak berani bergerak. Tentara bayaran Tule adalah elit di antara elit. Konsel menawarkan beberapa bunga dan bergumam, Riker, istirahatlah dengan tenang. Serahkan padaku, aku akan membalaskan dendamu. Conrad, berikan aku rincian musuh. Conrad buru-buru memberikan file data Zeke padanya. Setelah memeriksa file data, Konsel membakarnya dan menghela nafas. Conrad, bantu aku menyiapkan beberapa persembahan kepada para dewa sehingga aku bisa berdoa untuk pengampunan. Conrad bingung, kejahatan apa yang kamu lakukan? Konsel menjawab, musuh kita adalah seorang pengusaha. Aku pernah bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyakiti warga sipil, tapi...
Sepertinya aku harus menghancurkannya hari ini. Konrad menjawab, mengerti. Setelah itu, Konsel bertanya, juga, data menunjukkan bahwa Zeke dekat dengan petarung jalanan bernama Alfred Booth. Suruh Alfred untuk mengundang Zeke. Aku ingin membunuhnya saat penjagaannya melemah. Konrad mengerutkan kening, saudaraku, Anda adalah tentara bayaran top di Tule. Apakah Anda benar-benar harus melakukan pembunuhan untuk seorang pengusaha sederhana? Setelah mendengar itu, Konsel memarahinya, sampah. Riker adalah seorang jenderal, tetapi dia masih mati di bawah tangan seorang pengusaha. Hanya ada satu kemungkinan, dia meremehkan musuh. Jika Anda terus meremehkannya, Anda akan mendapatkan harga yang mahal. Membayar. Saya mengerti. Saya akan mengusahakannya, jawab Konrad dengan sungguh-sungguh. Konrad menyewa beberapa orang untuk menculik Alfred dan keluarganya, lalu dia menyembunyikan mereka di basement sebuah hotel. Itu di Hotel Kontur, milik keluarga Louis. Alfred hanyalah seorang gangster, jadi menculiknya adalah permainan anak-anak. Dia frustrasi dikurung dan mulai bersumpah, sialan, siapa kamu? Jika kamu ingin membalas dendam, mari kita lakukan 1 lawan 1. Pengecut. Aturan perkelahian jalanan adalah bahwa kamu tidak menyentuh keluarga orang. Seni bela diri. Asosiasi akan mendapatkanmu untuk ini. Tunjukkan wajahmu, dan aku pasti akan meludahinya. Jepret. Semua lampu di ruang bawah tanah menyala, memaksa Alfred menyipitkan mata. Dia hanya terbiasa dengan pencahayaan setelah beberapa waktu dan melihat sosok di depannya. Ketika dia melihat dari dekat, dia terkejut. Bab 984. Konrad. Kepala keluarga Louis yang terkenal. Aku tidak berselisih denganmu. Kenapa kamu menculikku? Alfred bertanya dengan gentar. Konrad menjawab, urusan saya bukan dengan Anda. Sayangnya, Anda mengenal Zeke Williams. Alfred mencibir, heh. Kamu tidak bisa mengalahkan Tuan Williams, jadi kamu malah menargetkan orang-orang di sekitarnya. Itu tercela. Aku tidak menyangka kepala keluarga Louis melakukan sesuatu yang begitu menjijikkan. Konrad meludah, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Saya akan melepaskan Anda jika Anda membantu saya dengan sesuatu. Alfred meraung, tidak pernah. Saya, Alfred Booth, telah hidup sebagai orang benar sepanjang hidup saya. Saya tidak akan pernah menyakiti seorang teman pun. Baiklah, kalau begitu. Kamu tidak punya pilihan lain, bunuh Ibu Alfred. Konrad berteriak. Roger. Bawahan Konrad menjawab. Alfred panik dan berteriak, berhenti. Tunggu. Jangan ganggu keluargaku. Kamu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Konrad tersenyum, sederhana. Undang Zeke ke kontur hotel untuk minum. Alfred mengerutkan kening, kau akan meracuni minumannya. Kau meremehkan Williams. Jika putraku, Riker, bisa mati di tangannya, trik kecil seperti itu tidak akan berhasil padanya. Konrad mencibir. Apa? Alfred bingung. Riker adalah seorang jenderal dan bahkan dia mati melawan Zeke. Bahkan jika dia adalah Master Williams, pasti dia tidak bisa melawan seorang jenderal. Pasti ada lebih banyak hal untuk Zeke daripada yang terlihat. Hampir menggelikan bahwa saya mencoba memberinya pelajaran atas nama Fatso. Alfred bertanya, dari apa yang saya mengerti, kartu truf terbesar keluarga Louis adalah Jenderal Riker. Bahkan jika dia bukan tandingan Zeke, bagaimana Anda akan menghadapinya? Konrad menjelaskan, Riker bukan kartu truf saya. Kartu truf saya adalah Tule. Kain Tule. Mata Alfred melebar. Keluarga Louis mengenal orang-orang dari band tentara bayaran internasional papan atas, Tule. Sepertinya semua orang telah meremehkan kekuatan sebenarnya dari keluarga Louis. Ateville penuh dengan pria dan keluarga yang kuat. Karena Konrad telah mengancam Alfred dengan kehidupan keluarganya, dia tidak punya pilihan selain setuju untuk membantu keluarga Louis. Segera setelah itu, dia menuju ke Transmedia dengan sedih. Dia merenungkannya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak berarti di mata Zeke. Jika dia sendiri yang mengundang Zeke, Zeke pasti tidak akan hadir. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mendekati Lacey sebagai gantinya. Jika dia bisa meyakinkan Lacey untuk memberikan kata-kata yang baik untuknya, Zeke pasti akan setuju untuk hadir. Dia tahu bahwa bagi Zeke, Lacey lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dengan demikian, dia tidak akan pernah menentang keinginan istrinya. Dengan itu, Alfred memutuskan untuk menghindari Zeke dan berbicara dengan Lacey. Ketika dia menemukannya, dia menjelaskan situasinya, Mes. Hinton,
Bisakah Anda meminta Tuan Williams untuk membantu saya? Saya telah membuat diri saya berada dalam masalah yang hanya dia yang dapat membantu saya. Jika Tuan Williams tidak melakukannya, tolong aku, hidup seluruh keluargaku dalam bahaya. Lacey buru-buru bertanya, ada apa, Tuan? Booth, ceritakan secara detail. Alfred menghela nafas, istri dan keluarga saya diculik oleh seseorang yang ingin membunuh mereka. Saya telah mengatur untuk bertemu mereka di kontur hotel untuk negosiasi. Tapi saya khawatir saya tidak akan bisa menangani mereka sendirian, jadi saya ingin meminta bantuan Tuan Williams. Setelah memikirkannya, Lacey setuju untuk membantu. Bab 985. Bagaimanapun, Alfred telah banyak membantu mereka di masa lalu, terutama ketika ada penggemar yang marah di sekitar Transmedia. Alfred adalah orang yang merawat mereka dan membantu Transmedia keluar dari situasi yang sulit. Sekarang Alfred dalam kesulitan, mereka harus membantu semampu mereka. Lacey menghiburnya, Tuan. Booth, jangan khawatir, saya akan segera menelepon Zeke. Sebelum dia bisa mengeluarkan ponselnya, Zeke mendekati mereka berdua. Lacey melambai padanya, Zeke, kemarilah. Tuan Booth membutuhkan bantuanmu. Zeke berjalan mendekat dan bertanya, ada apa? Lacey kemudian menjelaskan situasinya kepada Zeke. Setelah mendengarkan Lacey, Zeke mengerutkan kening karena dia tahu segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Dia melirik Alfred dan melihat bahwa Alfred memang tampak gelisah. Pasti ada sesuatu. Dia mengejek. Anak kecil sepertimu berani menyabotaseku. Anda harus memiliki keinginan kematian. Ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Louis. Oh well, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan skor dengan mereka. Dengan itu, Zeke menjawab, pimpin jalan. Baiklah, Alfred setuju dan membawa Zeke ke kontur hotel. Sepanjang jalan, keduanya tetap diam. Zeke hanya merokok dan melihat keluar jendela. Sementara itu, Alfred tersiksa oleh hati nuraninya dan memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Tidak hanya itu, dia juga basah kuyup oleh keringat dingin. Zeke selesai merokok dan bersandar ke kursi. Dia menginstruksikan, aku akan beristirahat sebentar. Katakan padaku ketika kita sampai. Tunggu, Alfred menahannya. Dia akhirnya tidak tahan dan mengatakan yang sebenarnya. Zeke menjadi sasaran keluarga Williams dan Louis, tetapi dia cukup mempercayai Alfred untuk tertidur di mobilnya. Namun, Alfred telah memilih untuk mengkhianatinya. Zeke bertanya, ada apa? Alfred menginjak rem dan mengaku, Tuan Williams, maafkan saya. Saya langsung membawa Anda ke dalam jebakan. Zeke memotongnya, perangkap yang dipasang oleh Conrad. Alfred tertegun dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Conrad menyewa seseorang untuk berurusan denganmu, jadi dia ingin aku memancingmu ke kontur hotel agar dia bisa menyerangmu. Zeke bertanya, seseorang dari Tule. Pada saat itu, jantung Alfred berdegup kencang, dan wajahnya pucat pasi. Zeke tahu bahwa ini adalah jebakan sejak lama dan bahkan tahu detailnya. Rencana rumit, saya bukan apa-apa baginya. Betapa bodohnya aku. Alfred mengangguk, benar. Tuan Williams, karena Anda tahu ini jebakan, mengapa Anda setuju untuk membantu saya? Zeke menjawab, bahkan jika keluarga Louis tidak membuat saya bergerak, saya akan bergerak lebih cepat dari mereka. Ayo pergi, atau kita akan terlambat. Hah? Alfred bingung, kamu masih pergi. Mungkin kamu tidak tahu kemampuan Tule, tapi... Namun, Zeke memotongnya, pergi. Alfred menelan ludah, baiklah kalau begitu. Dari mana Zeke mendapatkan kepercayaan dirinya? Jangan bilang dia tidak menghargai Tule. Itulah kelompok tentara bayaran terhebat di dunia, Tule. Zeke bertanya, apa sebenarnya yang ditawarkan keluarga Louis untuk membuatmu mengkhianatiku? Alfred menjelaskan, Conrad menculik istri dan keluarga saya. Kemudian dia mengancam saya dengan nyawa mereka. Bab 986. Zeke mengejek, tindakan yang tercela. Apakah hanya ini yang mampu dilakukan keluarga Louis? Kalau begitu, aku akan mengampunimu. Alfred tergagap, kalau begitu, keluargaku. Zeke meyakinkannya, aku akan membantu menyelamatkan mereka. Alfred merasa lega dan berterima kasih kepada Zeke, terima kasih, Tuan Williams. Saya berterima kasih kepada Anda dan akan terus melayani Anda. Zeke melambai padanya, diam dan mengemudi.
kau mengganggu istirahatku. Segera, mereka tiba di kamar pribadi kontur hotel. Keduanya duduk dan disuguhi makanan dan anggur yang enak. Zeke lapar, jadi dia membantu dirinya sendiri. Alfred, di sisi lain, khawatir makanan itu diracuni. Oleh karena itu, dia mencoba memberi isyarat pada Zeke, tetapi Zeke mengabaikannya dan terus memakannya. Alfred kehilangan kata-kata. Bagaimana Mer Williams bertahan sampai usia ini dengan penjaganya dikecewakan seperti ini? Setelah jamuan makan hampir selesai, Zeke sedikit mabuk. Dia bertanya, mengapa tamu Anda belum datang? Mereka seharusnya segera datang, jawab Alfred dengan gentar. Saat dia mengatakan bahwa ada suara retak yang datang dari atas. Segera setelah itu, langit-langit runtuh, dan sosok dengan pedang menebas Zeke dari atas. Tapi Zeke hanya menyeringai dan menangkap pedang itu dengan dua jari tangan kirinya sambil melindungi gelasnya dengan tangan kanannya. Penyerang tidak lain adalah Konsel dari Tule. Ketika Konsel melihat bahwa Zeke berusaha menghentikan pedangnya dengan dua jari, dia sangat gembira. Dia telah menyelesaikan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya menggunakan trik ini dan tidak pernah gagal satu kali pun. Jadi, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan menggunakan dua jari. Namun, senyumnya segera membeku ketika dia menyaksikan sesuatu yang mustahil di depannya. Jari-jari Zeke telah menghentikan pedangnya, dan pedang itu tidak akan bergerak tidak peduli seberapa banyak dia menarik atau menusukkannya. Persetan. Mata Konsel melebar. Apa dia, manusia besi? Bagaimana mungkin lengan yang terbuat dari daging dan darah memiliki kekuatan yang begitu besar? Sebelum dia bisa bereaksi, Zeke menekuk jarinya. Jepret. Pedang itu terbelah menjadi dua. Dengan jentikan jarinya, pedang patah itu terbang menuju Konsel. Konsel panik dan berusaha menghindarinya, tetapi bilahnya terlalu cepat dan menusuk tepat ke dadanya. Pergantian kejadian yang tiba-tiba membuat Konsel meraung kesakitan sambil kehilangan keseimbangan. Dia menabrak meja makan, menghancurkan meja menjadi berkeping-keping. Setelah semua keributan itu, Zeke meraih gelas, mundur beberapa langkah, dan meratap, sungguh membuang-buang makanan enak. Untungnya, saya berhasil menyelamatkan segelas anggur ini. Dia menenggak gelas dalam satu tembakan. Pada saat yang sama, Alfred ketakutan. Hanya ketika darah Konsel menyembur ke wajahnya, dia kembali sadar. Dia mundur beberapa langkah dan merasa kakinya lemas. Akhirnya, dia jatuh ke belakang dan bersandar di dinding. Peristiwa itu terjadi bahkan sebelum Alfred sempat bereaksi. Itu sangat cepat. Hasilnya diputuskan dalam sekejap. Ini adalah kemenangan luar biasa Zeke. Apakah kedua orang ini bahkan manusia? Seorang tentara bayaran dari Tule kalah dari Zeke dalam satu gerakan meskipun dia menyerang tanpa peringatan. Menyebutnya Tuan Williams adalah pernyataan yang meremehkan. Dia sudah menjadi dewa. Setelah beberapa saat, Konsel bangkit sambil menopang dirinya ke dinding. Dia kemudian melepaskan bilahnya dan mengoleskan obat untuk menghentikan pendarahan. Beruntung baginya, bilah yang patah itu tidak menusuk jantungnya, sehingga lukanya tidak mengancam jiwa. Bab 987. Dia memelototi Zeke, Williams, aku telah meningkatkan harapanku padamu, tetapi sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu telah mendapatkan hak untuk menjadi musuh Tule. Zeke mencibir, maaf, kamu tidak berhak menjadi musuhku. Memalukan. Konsel menggertakkan giginya, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Yah, kamu salah. Zeke mengangkat bahu, hentikan omong kosongmu. Waktuku sangat berharga, jadi aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Silakan dan gunakan trik apapun yang tersisa. Baiklah kalau begitu. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Masuklah. Konsel menyeringai. Saat itu, pintu ditendang terbuka, dan 4 pria kurus menerobos masuk. Mereka memblokir jendela dan pintu untuk mencegah Zeke melarikan diri. Meskipun mereka semua kurus, mereka berempat sekuat Konsel. Zeke sangat marah, kalian juga dari Tule. Kenapa aku hanya menerima aplikasi Konsel untuk memasuki rahasia tapi tidak untuk kalian berempat? Hanya ada dua kemungkinan. 1. Serigala Haus Darah tidak memberitahunya tentang 4 lainnya. 2. Keempat pria ini tidak melamar masuk dan hanya menyelinap ke rahasia. Secara keseluruhan, yang terakhir lebih mungkin. Semua tentara bayaran yang memasuki rahasia tanpa izin akan mati, termasuk mereka yang berasal dari Tule. Jadi, pada saat itu, Zeke sudah memutuskan untuk membunuh mereka berempat. Puff.
Konsel tertawa terbahak-bahak, kamu tidak diberitahu bahwa mereka akan datang ke rahasia. Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin Tule? Mengapa kami harus melaporkan pergerakan kami kepadamu? Kamu benar. Mereka tidak mendaftar untuk memasuki rahasia karena Marsekal Agung telah melarang kita berlima berada di rahasia pada saat yang bersamaan. Tahukah kamu alasannya kenapa? Zeke mengangguk, aku tahu. Konsel menyeringai, kau pasti tahu banyak. Kami berlima adalah Tule Terrors. Kami telah mempelajari jurus kelima jarum amunisi dari Marsekal Agung sendiri, Heaven Surat. Jika kami berlima menggunakan Heaven Surat bersama-sama, tidak ada yang selain Marsekal besar bisa bertahan. Bocah, kecuali kamu berada di level Marsekal besar, kamu mati. Zeke mencibir, begitukah? Saat itu, aku mengajarimu gerakan ini dengan harapan kamu akan menggunakannya untuk membantu orang lain dan mengobati luka. Aku tidak berharap kamu menggunakannya untuk membunuh. Itu adalah kesalahanku. Tapi itu tidak terlalu penting sekarang karena aku akan membunuh kalian semua untuk memperbaiki kesalahanku. Teror Tule tertawa terbahak-bahak. Pria ini mengisyaratkan bahwa dia adalah pemimpin Tule, dan sekarang dia mengatakan bahwa dia adalah Marsekal Agung. Apakah dia schizofrenia? Saat itu, Konsel meraung, cukup bicara. Aku akan memberimu dua pilihan. Masuk. Konrad masuk ke ruangan sambil memegang guci berisi abu. Dia memelototi Zeke dengan dengki, Williams, kita bertemu lagi. Aku ingin kakakku membunuhmu, tapi dia bilang kau laki-laki dan ingin membiarkanmu mati dengan cara yang bermartabat. Tolong hargai kesempatan ini. Dia meletakkan guci di depan Zeke dan memerintahkan, bunuh dirimu untuk meminta maaf kepada putraku, Riker. Jika tidak, aku akan meminta saudaraku untuk memotong anggota tubuhmu dan melemparkannya ke dalam guci ini untuk dikubur bersama putraku. Lalu, aku akan menyiksamu sampai mati. Zeke menarik napas, aku juga memberimu dua pilihan. 1. Tule Terrors akan bunuh diri, dan kamu harus menyerahkan kepemilikan keluarga Lewis kepadaku. Kedua, aku akan membunuh Tule Terrors sendiri, dan kamu akan masih harus menyerahkan keluarga Lewis kepadaku. Bab 988. Kurang ajar. Konsel meledak menjadi marah dan berteriak, sepertinya kamu tidak yakin dengan kekuatan jarum amunisi. Baiklah, biarkan aku memberimu pelajaran. Zeke menginstruksikan Alfred, keluar dari kamar sekarang. Konsel benar. Hanya aku yang bisa menerima gabungan Heaven Surat mereka. Alfred akan terlihat seperti landak jika dia tetap tinggal. Dengan itu, Konrad dan Alfred buru-buru meninggalkan ruangan. Tule Terrors mengeluarkan kotak-kotak yang berisi jarum mereka. Di bawah perintah Konsel, mereka berlima mulai menghujani Zeke dengan jarum perak. Hanya dalam waktu singkat, ruang tersembunyi ini segera dipenuhi dengan jarum perak. Ratusan jarum perak menghujani Zeke tanpa henti. Itu tak terhindarkan, seperti murka surga. Seekor lalat yang tersisa di ruangan itu tertusuk dan terbelah menjadi dua oleh rentetan jarum. Meskipun demikian, Zeke berdiri di tengah dan tidak bergerak sedikitpun. Ketika jarum hampir mengenainya, dia tiba-tiba mulai menghindar secara tak terduga seperti hantu. Bahkan kemudian, Teror Tule yakin bahwa Zeke akan mati karenanya. Jadi bagaimana jika dia pandai menghindar? Tidak ada cukup ruang untuk menghindari jarum. Segera, 1000 jarum telah ditembakkan. Tule Terrors melirik Zeke, dan ekspresi mereka kemudian digantikan oleh ekspresi ngeri. Di sanalah Zeke, berdiri dengan tenang dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan sama sekali. Yang lebih mustahil lagi adalah tidak ada satupun jarum di tubuhnya. Apa yang terjadi? Mereka berlima menatap Zeke dengan ragu. Saat itu, Zeke dengan santai duduk dan berkomentar, kalian bisa berhenti mencari. Saya tidak dipukul. Mustahil. Konsel berteriak seperti maniak, kamu pasti dipukul. Kamu hanya berpura-pura, bukan? Berpura-pura. Alasan yang lucu, Zeke tertawa getir. Dia mengambil 5 jarum perak dari lantai dan melemparkannya dengan santai. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, kelima jarum itu telah mengenai mereka berlima di titik lemah mereka, membuat mereka menjerit kesakitan. Zeke tersenyum, apakah menurutmu ada yang bisa mempertahankan ekspresi tenang setelah terkena jarum amunisi? Mereka berlima menatap Zeke dengan kaget. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Zeke itu benar. Faktanya, dia tidak terkena satu jarum pun di Heaven Surat.
Mereka kemudian berpikir tentang bagaimana Zeke menembakkan jarum ke arah mereka. Itu menyerupai jarum amunisi. Sebuah pikiran mengerikan memasuki pikiran mereka. Jangan bilang dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar Marsekal Agung? Mereka berlima ketakutan karena akalnya. Konsel tergagap, siapa kamu? Zeke meludah, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan ikut campur dalam urusan Tule sebelumnya. Hubungi Li Blood. Dia akan berurusan denganmu. Darah Li. Mereka berlima tenggelam dalam keputusasaan. Hanya mereka yang mengenal Bloodthirsty Wolf secara pribadi akan tahu bahwa julukannya adalah Li Blood. Satu-satunya yang berani mengatakannya dengan lantang adalah Marsekal Agung sendiri. Jadi dia benar-benar Marsekal Agung. Mereka tidak berani menentang Marsekal Agung dan memutar nomor Serigala Haus Darah. Serigala Haus Darah menginterogasi, sembunyikan, teror Tule telah meninggalkan Tule. Apakah Anda membawanya? Lumayan. Sejak kapan Anda menemukan keberanian untuk menentang perintah saya? Anda telah melanggar perintah Marsekal Besar, jadi Anda harus tahu apa melakukan. Bab 989. Meskipun mereka telah melihat ini datang, mereka berlima masih tenggelam dalam keputusasaan setelah mendengarnya. Konsel tergagap, Tuan, ada seorang pria yang mengaku sebagai Marsekal Agung di sini. Zeke berbicara, Li Blood, apakah kamu akan bertanggung jawab karena membiarkan teror Tule menyelinap ke rahasia? Kamu menjadi tahanan rumah selama sebulan. Coba renungkan dirimu sendiri. Serigala Haus Darah menjawab dengan ketakutan, Zeki, aku pasti akan merenungkan kesalahanku. Itu benar. Dia benar-benar Marsekal Agung. Gedebuk. Mereka berlima berlutut di lantai. Mereka tidak berani melarikan diri dan bersiap untuk bunuh diri karena mereka tahu betul bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari Marsekal Agung. Ketika Conrad dan Alfred mendengar bahwa tidak ada suara keributan di dalam, mereka menyerbu ke dalam. Conrad sangat ingin melihat mayat Zeke. Namun, pemandangan di ruangan itu membuatnya bergidik. Tule teror berlutut di lantai dengan wajah pucat pasi sementara Zeke berdiri tegak dan tidak terluka. Apa yang terjadi? Conrad bertanya dengan kaget. Saudaraku, mengapa kamu berlutut padanya? Konsel sangat marah dan langsung meninju Conrad, bajingan. Kamu pasti buta. Bagaimana kamu bisa membuat dewa seperti itu marah? Jika keluarga Louis mati di bawah tanganmu, kamu harus bertanggung jawab penuh. Setelah menerima pukulan itu, hidung Conrad patah, dan darahnya mengalir deras dengan air matanya. Dia mengabaikan rasa sakit dan meraung histeris. Konsel, apa yang Williams lakukan padamu? Mengapa kamu berpihak pada musuh? Ark. Konsel menendang Conrad ke lantai dan berteriak, dia Marsekal Agung. Pahlawan rahasia, Marsekal Agung. Bos-bosku. Apa? Tatapan semua orang beralih ke Zeke, dan suasana tampak membeku. Hanya kengerian yang tersisa di mata mereka. Dia Marsekal hebat. Keluarga Louis membuat musuh dari Marsekal Agung. Tidak heran Riker mati melawannya. Kita sudah selesai. Keluarga Louis sudah selesai. Gedebuk. Conrad dan Alfred juga berlutut. Zeke berkomentar, ultimatum yang saya berikan kepada kalian masih berlaku. Anda dapat memilih sekarang. Pada saat itu, teror Tule tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Jadi, mereka mengeluarkan belati untuk mengakhiri hidup mereka. Darah perlahan mewarnai karpet menjadi merah tua. Zeke menoleh ke Conrad, giliranmu. Conrad tercengang. Apakah saya masih punya pilihan? Tentu saja tidak. Dia membungkuk dan menjawab, saya menawarkan keluarga Williams dan Louis kepada Anda. Selamatkan aku dari masalah, Zeke mengejek. Ponsel Zeke tiba-tiba berdering. Itu adalah kepala pelayan Williams, jadi Zeke menjawabnya. Kepala pelayan berteriak, Tuan, lari. Keluarga Louis mengirim Tule untuk membunuhmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lucille membentak, sialan. Bagaimana bisa kamu memberitahu si bodoh itu? Hancurkan teleponnya dan ikat kepala pelayan. Telepon ditutup tanpa ampun. Setelah menerima panggilan telepon seperti itu, Zeke memiliki perasaan campur aduk tentang ini. Jika ada satu hal yang dia rindukan tentang keluarga Williams, itu adalah Ben. Ketika dia masih muda, Zeke diperlakukan lebih buruk daripada seekor anjing, dan hanya Ben yang akan memperlakukannya dengan hormat dan melindunginya. Jika bukan karena Ben, Zeke akan mati. Karena itu,
dia selalu berterima kasih kepada Ben. Kali ini, dia bahkan mengambil risiko besar untuk memberi tip padanya. Karena itu, Zeke harus membalas budi apapun yang terjadi. Dia memelototi Conrad dan memerintahkan, ikuti aku ke Williams Manor. Alfred, bersihkan tempat itu, dan jangan ungkapkan identitasku. Bab 990. Alfred mengangguk penuh semangat, mengindahkan perintah Zeke. Kemudian Zeke membawa Conrad dan pergi sementara Alfred berjalan dengan susah payah keluar dari ruangan. Dia tidak ingin tinggal di ruangan itu lebih lama lagi. Itu terlalu mengerikan. Sementara itu, di Williams Manor. Ben, yang telah memberitahu Zeke, diikat dan berlutut di tengah aula. Ada tanda merah di pipinya di mana dia ditampar, dan mulutnya berdarah. Ben hanya menahan napas terakhirnya, nyaris tidak hidup. Seluruh keluarga Williams, termasuk kepala rumah tangga, Robin, telah mengelilinginya. Lucille merasa frustrasi karena kursinya sekarang diambil oleh seseorang dari keluarga lain. Oleh karena itu, dia melampiaskan kemarahannya pada Ben. Lucille meraung, beraninya kau memberitahu bajingan itu. Jika bajingan itu berhasil bertahan hidup berkatmu, aku pasti akan membunuhmu. Meskipun Ben hampir tidak bernapas, dia berargumen, nyonya, nama Tuan juga Williams. Darah yang mengalir di dalam dirinya adalah darah Williams. Dia bukan musuh. Saya bisa tahan jika Anda melecehkannya, tetapi mengapa Anda harus melakukannya? Bunuh dia. Lucille meraung, bajingan itu tidak pantas mendapat nama keluarga Williams. Dia mempermalukan Williams. Kami hanya akan bebas dari rasa malu ketika dia mati. Ben tertawa getir, dia cucumu. Benar-benar menggelikan. Wajah Lucille menjadi gelap, beraninya kau mengejekku. Tampar dia. Berhenti. Robin memerintahkan. Nenek, tolong ingat tempatmu. Aku kepala rumah tangga sekarang. Kata-katamu tidak ada artinya. Seketika, wajah Lucille memerah, dan meminta maaf, aku tidak bisa menahan emosiku. Baiklah kalau begitu, tolong sampaikan keputusanmu. Hati Lucille berdarah ketika dia mengatakan itu. Robin menyebutkan, saya mendengar bahwa keluarga Williams memelihara beberapa Mastiff Tibet. Mereka ganas, bukan? Beri dia makan anjing. Semua orang yang hadir menarik napas tajam. Sungguh wanita yang kejam. Ben hanya memberitahu seseorang, tetapi dia ingin dia mati. Itu tidak masuk akal. Ben telah lama bertugas di keluarga Williams, dan kebanyakan dari mereka tidak lagi memperlakukannya sebagai orang luar. Jadi, tidak ada dari mereka yang tahan untuk memberinya makan kepada anjing-anjing dan meminta bantuan Lucille. Melihat tidak ada yang bergerak, Robin menjadi marah, apakah saya gagap? Lucille menghela nafas, tunggu apa lagi? Apakah kamu tidak mendengar kepala rumah tangga? Dua anggota keluarga Williams menatap Ben dengan ekspresi sedih. Ben tertawa terbahak-bahak, hahaha. Keluarga bangsawan Williams yang memiliki sejarah ratusan tahun telah menghasilkan banyak pria luar biasa. Namun, kepala rumah tangga sekarang adalah orang luar, dan kalian harus mendengarkannya. Kalian semua aib bagi leluhur. Tak satu pun dari kalian yang pantas menyebut diri Anda seorang Williams. Kata-kata ini sangat memukul keluarga Williams. Untuk menyelamatkan harga diri mereka, mereka mulai menyerang Ben. Diam. Kamu hanya seorang pelayan. Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga. Mes. Robin menikah dengan sah, jadi dia bagian dari keluarga Williams, bukan orang luar. Terlebih lagi, keluarga Louis sangat kuat dan memiliki seorang jenderal. Mereka bahkan terkait dengan organisasi Tule. Merupakan berkah bagi keluarga Williams bahwa mereka bersedia mendukung kita. Namun, Ben mengabaikan mereka dan terus tertawa histeris. Keluarga Williams memiliki pria kuat yang mampu menyelamatkan keluarga, tetapi keluarga Williams menolak untuk mengakuinya dan bahkan menginginkannya mati. Aduh, apakah ini takdir kita?